Saya menyapa sahabat-sahabatku, mahasiswa STT BB yang Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung. Alangkah berbahagia boleh menyapa saudara. Berbahagia sekali boleh berjumpa saudara sekalipun lewat virtual ini. Adalah sebuah kebahagiaan bagi saya boleh berbicara lagi di hadapan teman-teman. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, hati kami selalu bersyukur dan bersukacita sebab Allah begitu baik dalam hidup kami. Allah begitu dahsyat dalam memberkati kehidupan kami. Secara khusus keberadaan kami di kampus STTBB ini, kami bersyukur karena Tuhan sudah pelihara kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah berkati kami melewati masa-masa sulit. Pandemi COVID-19 kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada kemenangan yang dari Allah, sehingga kami boleh berdiri tegak sampai hari ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu, dan memuliakan-Mu dalam persekutuan ini. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Secara khusus kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan mengajar kami, firman yang akan menegur kami, firman yang akan mengingatkan kami untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati STTBB ini, berkati setiap dosen, berkati setiap mahasiswa-mahasiswi yang ada di dalamnya, berkati setiap kami, baik kami yang belajar di kampus ini, baik kami yang sedang menyusun skripsi. Tuhan akan tolong kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman mahasiswa yang diberkati oleh Tuhan, alangkah berbahagia kalau hari ini saya boleh menyapa saudara dalam firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mendapatkan WA dari saudara Nathan yang meminta Pak Pendeta kalau boleh mengambil bagian untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini, dan saya sangat bersyukur, bersukacita ada kesempatan yang baik yang tentunya semuanya berasal dari Allah, hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian pagi ini. Saya meyakini bahwa saudara-saudara semua sehat, saudara-saudara semua tetap diberkati Tuhan, ada kekuatan, ada semangat sekalipun kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan juga kita boleh memasuki era new normal ini dengan pertolongan Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa era new normal bukan berarti menjadi alasan untuk kita tidak waspada, bukan berarti menjadi alasan untuk kita tidak berjaga-jaga. Saya tetap menghimbau saudara-saudara sekalian, saya tetap mengajak saudara-saudara sekalian bahwa di era new normal ini kita tetap perlu waspada, kita tetap perlu menjaga diri kita tetap menjaga hidup kita. Lebih daripada itu, kita benar-benar masuk ke dalam era new normal ini sebagai media kita masuk kepada satu tatanan yang baru untuk kita boleh beradaptasi dengan COVID-19. Nah, teman-teman semua, saya tahu bahwa kita semua saat ini sedang dalam was-was, tetapi pagi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, jangan takut. Engkau punya Allah yang dahsyat. Engkau tetap melakukan bagianmu. Masa kelam pasti berlalu, masa-masa tersulit dalam hidup kita pasti akan lenyap. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub, teman-teman. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Kitab Ayub pasal 42 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 dengan perikop
keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu dipersembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati kita lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman mahasiswa STTBB yang saya kasihi di dalam Tuhan, memasuki ajaran baru di semester genap, ya, yang tadinya semester 1 menjadi semester 2, yang semester 3 masuk semester 4, yang semester 5 masuk semester 6, yang semester 7 sekarang semester 8, ya, sudah menyusun skripsi, ya, angkatan 2015-2017 tanggal 31 Juli skripsi sudah harus diserahkan, dan angkatan 2016 untuk tingkat yang kedua pada bulan Agustus besok, ya, tanggal 31 Agustus skripsinya juga sudah harus diserahkan. Jadi mari kita berdoa untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi, baik yang akan dikumpulkan pada bulan Juli ini maupun yang dikumpulkan pada bulan Agustus, supaya kita boleh bersama-sama memasuki akhir perjuangan kita di kampus. Ingat, bukan akhir dari perjuangan, tetapi kita akan memulai perjuangan kita untuk melakukan pelayanan sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang pak pendidik agama Kristen. Nah, teman-teman semua, belajar dari kisah Ayub, maka kitab Ayub ini memberikan gambaran mengenai penderitaan di tengah cobaan. Ini bukan situasi yang mudah dan enak bagi Ayub. Masa-masa sulit yang terjadi dalam hidup kita adalah bukan masa-masa yang mudah atau masa-masa yang enak buat saudara dan saya. Ayub bergumul dalam penderitaannya di hadapan Allah. Bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita memandang dan menilai Allah di setiap pergumulan hidup yang sedang saya alami. Bagaimana kita memandang Allah dari setiap persoalan hidup yang saudara dan saya alami. Kebenaran firman Tuhan hari ini menyampaikan 3 bagian penting. Sebenarnya saya akan berbicara tentang 30 bagian penting pagi hari ini, tetapi saya hanya ingin berbicara tentang 3 bagian saja. Bagian yang pertama, bagaimana engkau bisa memandang Allah dari setiap persoalan hidup yang engkau alami. Perhatikan bagaimana engkau menderita. Perhatikan bagaimana engkau mengalami kesulitan itu. Perhatikan bagaimana engkau mengalami pergumulan hidup yang begitu berat. Teman-teman melewati semester 1 tidak mudah. Teman-teman melewati semester 3 tidak gampang. Melewati semester 5 itu lebih sulit lagi. Memasuki semester 7 dan melewatinya, saudara-saudara semakin merasakan betapa sulit dan susahnya. Teman-teman mahasiswa diberkati oleh Tuhan, perhatikan bagaimana engkau menderita. Coba kita lihat Ayub, kita kilas balik tentang Ayub. Ayub 1:13-15. Bagaimana orang Syaitan menyerang dan merampas lembut keledai miliknya. Kita melihat bagaimana
memakan habis kambing dombanya. Di ayat 17 orang Kasdi merampas unta-unta miliknya. Ayat 18-19 angin ribut datang memporak-porandakan pemukiman yang mengakibatkan kerusakan besar dan dampaknya anak-anak Ayub mati. Ketika kita melangkah ke pasal 2, kita lihat bagaimana istri Ayub. Wow. Kita melihat bagaimana Ayub kehilangan kesehatannya dan istri Ayub mengejek dan menghinakan dia. Ini satu penderitaan yang luar biasa. Orang yang ada di samping kita, orang yang menemani kita, orang yang harusnya berbagi suka dan duka bersama dengan kita, tetapi dia menjadi pokok masalah bagi kehidupan Ayub. Istrinya mengejek dia. Istrinya merendahkan dia, maka dia katakan, sudahlah Ayub, kutukilah alam dan matilah kau. Teman-teman mahasiswa yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat juga bagaimana di pasal 6 teman-teman Ayub mengecewakan. Udah istrinya mengecewakan, hartanya habis, anak-anaknya mati, istrinya nggak beres, datang lagi teman-teman yang nggak beres. Kan seringkali terjadi di sekitar kita, bukan? Teman-teman kita tidak mendukung. Di muka kita dia manut-manut, tapi di belakang kita dia nanduk. Dia ngomongin kita, dia di depan kita berbicara yang manis, tapi di belakang kita, perhatikan, seringkali ada teman-teman yang tidak memberikan kita support, ya, teman-teman yang tidak memberikan dukungan. Ada teman-teman yang senang lihat orang susah dan juga susah lihat orang senang. Bukankah ini seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Bukankah ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Belum lagi kita baru saja melewati, ya, saya belum bilang bahwa ini selesai, bahwa COVID-19 dan keterpurukan ekonomi bangsa telah merenggut segala hidup kita, telah merenggut segala milik kita. Kebebasan kita direnggut oleh yang namanya COVID-19. Kita nggak bisa bebas kemana-mana, kita nggak bisa kemana-mana. Tetapi pagi hari ini saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, coba perhatikan bagaimana kamu menderita. Seringkali kita melupakan betapa sulitnya kita melangkah. Seringkali kita melupakan betapa sulitnya kita mulai merangkak demi merangkak untuk menjalani kehidupan. Dan ketika kita melewati satu fase, kita lupa bagaimana kita memulainya. Teman-teman, memori masa lalu seolah-olah membuat kita hilang pengharapan. Penderitaan yang kita alami seolah membuat kita lupa bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Teman-teman mahasiswa yang diberkati oleh Tuhan, hari ini coba perhatikan bagaimana kamu memulai hidupmu. Kamu tinggalkan kampung, sahabat-sahabat saya dari Nias, Anda tinggalkan Pulau Nias, datang ke Bandung, tinggalkan keluarga, tinggalkan orang tua, tinggalkan sahabat. Anda datang ke Bandung sekolah dan sekolah, belajar dan belajar. Seringkali kita lupa bagaimana kita memulainya, lalu kita tidak sungguh-sungguh memandang kepada Allah yang membuat saudara keluar, yang membuat kita lepas dari setiap persoalan hidup ini. Sahabat-sahabat saya yang dari Kupang, dari Nusa Tenggara, dari NTT, ada dari Sumba, ya. Seringkali kita lupa bagaimana kita melangkahkan kaki keluar dari Sumba, keluar dari NTT, datang ke Bandung. Sampai di Bandung, kita tidak belajar bagaimana memandang Allah yang sudah bawa kita dari NTT, yang sudah bawa kita dari Mamasa, dari Makassar,
ada Salma. Halo Salma, selamat pagi Salma. Senang bisa menyapa Salma lewat virtual ini. Ayo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman perhatikan bagaimana kita mulai melihat dan merasakan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup. Yang kedua, bagaimana kita bisa memandang Allah seperti air? Perhatikan bagaimana engkau merindukan Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk membuka Ayub pasal 13. Ayub pasal 13 ayatnya yang ketiga. Ayub bilang apa? Ayat yang ketiga, Ayub bilang begini. Teman-teman, Ayub pasal 13 ayat yang ketiga nanti boleh dibaca oleh saudara Nathan. Ya. Saudara Nathan baca ayat yang ketiga. Siap, terima kasih. Saudara Nathan sudah membaca ayat yang ketiga dari Ayub pasal 13. Di sana dikatakan, tetapi aku hendak berbicara dengan yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Ayub punya kerinduan, sekalipun dia sebenarnya terpuruk. Dia ingin membela persoalannya. Dia ingin membela perkara yang dia hadapi. Bagaimana dia kehilangan anak-anak, kehilangan harta, istri yang tidak setia, sahabat-sahabat yang tidak sehati sepikir, belum lagi kesehatannya yang terpuruk. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Ayub aku hendak berbicara dengan yang Maha Kuasa. Ada kerinduan yang mendalam, rindu berjumpa Allah. Saya ingat dalam Mazmur 42 dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Sangat rindu rasanya, bagai rusa merindukan air. Ada rasa haus yang amat sangat, haus akan firman kebenaran yang membawa pada pertobatan dan hidup kudus. Saya mau kasih tahu teman-teman mahasiswa semuanya, saya mau kasih tahu pagi hari ini, miliki kerinduan yang besar akan haus akan firman Tuhan, haus akan kebenaran firman yang membawa engkau pada hidup kudus, yang membawa engkau pada kekudusan, yang membawa engkau pada pertobatan, yang membawa engkau pada pernyataan, mataku memandang engkau. Teman-teman mahasiswa yang diberkati oleh Tuhan, baik para mahasiswa maupun para dosen yang dikasihi oleh Allah, saya ingin di era new normal ini, di era new normal COVID-19, teman-teman semua, kita membesarkan kapasitas firman, membesarkan kapasitas firman Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Baca, renungkan, ya. Baca, renungkan, kerjakan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kerjakan. Jangan diam. Kenapa? Karena firman Tuhan mengandung janji Allah yang dahsyat. Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-10. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Tolong Muni baca ya. Ya. Saudari Muni
Baca Yesaya 54 ayat yang ke-10. Terima kasih. Muni sudah membaca Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Teman-teman, luar biasa ayat ini. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kasih tahu kiri kanan, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Kasih tahu kiri kanan, kasih tahu. Ya, sekalipun kita berjarak 1,5 sampai 2 meter, tapi kasih tahu kiri kanan, ya, bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak, ya, bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Ya, nanti kapan-kapan kita nyanyikan lagi itu. Artinya waktu kamu punya kerinduan, waktu kita punya kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan, ini adalah momen di mana kita mau kembali. Oh yes, saya akan bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya akan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin berat persoalan, semakin berat tantangan, semakin tinggi persoalan, semakin dalam engkau tenggelam bersama dengan Tuhan. Semakin dalam engkau membangun hubungan dengan Tuhan, semakin dalam engkau punya hubungan yang intim, yang akrab dengan Allah. Saya punya bahasa selalu katakan, apapun yang terjadi, semakin besar persoalan, semakin besar tantangan, semakin gila saya melayani Tuhan. Kasih tahu diri kalian, semakin gila melayani Tuhan, semakin serius, semakin fokus, semakin dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, teman-teman, ini yang terakhir. Jadi bagaimana kita bisa memandang Allah di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi? Perhatikan bagaimana engkau rindukan Tuhan. Jangan tanya orang. Ya, poin yang kedua tadi ya. Jangan tanya orang, tapi perhatikan bagaimana kamu rindu berjumpa dengan Tuhan. Jangan doa pagi kamu tidak datang. Masih ada doa pagi tidak datang? Ya, hati-hati. Ya. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan hari ini, boleh kita berdiri tegak, boleh kuat, boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Ingat, Tuhan mau kita punya waktu-waktu yang lebih banyak lagi untuk semakin intim dengan Tuhan. Tuhan mau kita semakin akrab dengan Dia. Yang terakhir, teman-teman, jangan khawatir. Firman Tuhan hari ini tidak terlalu lama. Yang terakhir, perhatikan bagaimana engkau mengalami kelepasan. Ayat 19 kasih tahu sama kita seperti ini. Aku tahu penebusku hidup. Luar biasa saudara-saudara. Dalam Ayub pasal 19 ayatnya yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Teman-teman, COVID-19, keterpurukan ekonomi, perjalanan semester kita, sulitnya kebutuhan logistik yang kita miliki, kurangnya kebutuhan logistik yang kita miliki, tidak dapat menjadi alasan untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak dapat memisahkan kita dari persekutuan yang intim dengan Allah. Tidak. Perhatikan bagaimana engkau mengalami kelepasan demi kelepasan dari Tuhan. Ayub bilang, aku tahu penebusku hidup. Saya ingin saudara-saudara punya kesaksian, entah di dalam ibadah Jember atau ibadah minggu yang akan datang.
Saudara berani bersaksi bahwa saya melewati semester 1, semester 2, dan sekarang semester 3 sudah selesai. Saya masuk di semester 4 karena kemuliaan Tuhan. Saya masuk semester 6 karena kebaikan Tuhan. Saya masuk di semester akhir, semester 8. Kalau bukan karena penebusku hidup, mungkin saya sudah pulang kampung. Teman-teman, saya ingin mengatakan hari ini kepada kita, perhatikan bagaimana engkau mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Hanya ada dua perkara penting orang-orang mengalami kelepasan dalam Tuhan. Yang pertama, because of grace, because of His grace. Hanya oleh kasih-Nya, hanya karena kasih Allah. Teman-teman yang dikasihi, saya ingin mengatakan kepada kita pagi hari ini, ingat bahwa Allah lah yang telah melepaskan engkau dari setiap kesulitan-kesulitan ini. Kesulitan biaya, kesulitan buku-buku, kesulitan logistik, pangan, makanan, bahkan yang telah melepaskan kita dari ancaman COVID-19, yang telah melepaskan kita dari terpuruknya ekonomi bangsa. Sampai hari ini saudara bisa duduk di sini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kasih tahu samping kiri kanan saudara, bilang itu hanya karena kasih anugerah. Kalau bukan karena kasih Allah, saudara tidak bisa berdiri sampai hari ini. Saya bisa menggunakan alma mater STTPB ini juga karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan. Kalau mau mengandalkan uang pribadi, mungkin saya tidak bisa menyelesaikan perkuliahan saya. Tapi bagaimana Tuhan menolong saya? Dia kirimkan orang-orang yang peduli. Dia kasih orang-orang yang peduli. Teman-teman semua, maka kalau bisa berdiri sampai hari ini, jangan sombong, jangan congkak, jangan merasa tinggi hati, supaya orang-orang tidak kasih kita gelar STH, dijadikan sekolah tinggi hati. Wah, begitu MTH makin tinggi hati. Jangan. Mari kita belajar seperti Ayub. Waktu dia lepas dari penderitaannya, waktu dia keluar dari penderitaannya, dia menjadi pribadi yang luar biasa. Bahkan Allah kasih tahu sama teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya itu, supaya kalian tahu, cuma doanya Ayub yang saya mau dengar. Maka sekarang kamu pergi ke Ayub, bawa lembu, ya, bawa korban. Nanti biar Ayub yang berdoa untuk kamu kepada saya. Kalau Ayub yang minta, saya akan mengampuni kalian. Murkaku tidak akan menjadi bagian kalian. Artinya apa? Waktu kita sadar bahwa kelepasan yang kita alami itu hanya datangnya dari Allah, hanya karena anugerah Allah. Bahkan engkau lepas dari ikatan dosa, itu cuma karena anugerah Allah. Maka engkau akan terlahir sebagai pribadi-pribadi yang hebat. Saya mau katakan bahwa persoalan yang kita alami sampai hari ini hanya untuk menjadikan saudara sebagai pribadi yang hebat, menjadikan saudara pribadi yang luar biasa. Allah berkenan kepada hidup saudara. Allah mau dengar apa yang saudara mau minta. Allah mau dengar apa yang saudara mau pohonkan kepada Dia. Oh Bapa, ampuni si A, sembuhkan si B, lawat si C. Itu akan terjadi dalam kehidupan saudara sekalian. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Yang kedua, kalau kita yang pertama tadi kita sadar hanya karena anugerah Allah, yang kedua karena pertolongan Tuhan. Belajar dari Ayub, ini tidak membiarkan hidupnya larut dalam keterpurukan masa lalu. Dia fokus. Waktu dia kehilangan harta, kehilangan anak, dia tetap setia, dia tetap saleh. Bahkan di ayat yang pertama, kedua, ketiga dikatakan bahwa Ayub adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang saleh, jujur.
Dia orang yang sangat berkenan di mata Tuhan. Dia tidak tinggal dalam keterpurukan hidupnya. Siapa yang tidak punya masa lalu yang jelek? Setiap kita punya masa lalu yang tidak baik. Tapi mari kita keluar dari masa lalu itu. Move on. Move on. Itu baca tulisannya. Kita boleh baca move on gitu ya. Move on. Artinya apa? Kita keluar. Go. Datang kepada Tuhan. Masa lalu adalah cara Allah membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam masa lalu kita, mari kita belajar seperti Ayub. Fokus hidupnya untuk menatap hari depan yang cerah. Dia introspeksi diri. Dia berkata pada dirinya, Ayub merenungkannya bagaimana Allah sudah tolong dia dalam segala kelimpahan dan kemakmuran. Ayub yakin waktu dia mengalami kelimpahan, kata Allah, maka di tengah-tengah persoalan dia punya keyakinan bahwa Allah yang sama akan melepaskan. Saudara, teman-teman mahasiswa yang diberkati oleh Tuhan, sungguh Ayub pribadi yang luar biasa. Dia telah melepaskan masa rumitnya bersama dengan Tuhan. Dia dikenal Allah, maka Allah hadir dalam hidupnya sebagai penolong, dan dia berkata, hanya dari kata orang saja aku telah mendengar engkau, tetapi sekarang mati. Teman-teman mahasiswa, adakah engkau berani berkata hari ini, mataku telah melihat Allah? Saya katakan, ayo kita berani sama-sama katakan, mataku telah melihat Allah. Apa buktinya? Kemarin semester 1, sekarang sudah semester 2. Haleluya. Kemarin semester 3, sekarang semester 4. Kemarin semester 5, sekarang semester 6. Ya. Oh, dibalik ya. Dibalik. Semester 6-nya udah selesai. Sekarang dia masuk semester gaji. Semester 1, semester 3, semester 5, semester 7. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya jangan lagi dalam persoalan. Tetap cair, tetap semangat. Dalam segala kesulitan, kekalutan, apapun situasi dalam hidupmu, termasuk ketakutan terhadap COVID-19, dan jangan terpuruk dengan sulitnya perkuliahanmu. Jangan terpuruk dengan sulitnya skripsimu. Justru dalam keadaan seperti itu, mintalah pertolongan dari Tuhan. Ingat, teman bisa saja tidak mendukung kita, tapi Allah pasti mendukung kau. Yakinlah bahwa di dalam hadiratnya selalu ada alasan untuk mengatakan, mataku memandang engkau. Maka saya berdoa dan yakin saudara akan sama seperti Ayub. Kita katakan, Allah pulihkan Ayub. Dan pagi ini saya mengatakan, Allah pulihkan kita. Allah pulihkan saudara sekalian, dan Allah pulihkan bangsa kita. Allah pulihkan kampus kita, akan menjadi kampus yang keren. Allah akan pulihkan kota kita, akan menjadi kota kemuliaan, akan menjadi kota salong, kota damai. Allah akan pulihkan negeri kita. Allah akan pulihkan Indonesia. Allah pulihkan kita semua. Tuhan dimuliakan, kita semua diberkati. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan bagian firman. Hamba berdoa di dalam nama Yesus supaya setiap kali hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini, hamba-Mu diberkati. Mahasiswa-mahasiswi yang mendengarkan firman ini, mahasiswa-mahasiswi itu diberkati. Para dosen diberkati. Dan setiap kami mengalami berkat Tuhan melalui
ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk teman-teman kami yang masuk dalam semester ganjil. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Masa-masa perkuliahan akan berlangsung entah itu melalui tatap muka atau melalui virtual, aplikasi Zoom. Tuhan tolong, apapun media yang kami gunakan, tapi kami tahu itu cara Allah untuk memenuhi kami menjadi mahasiswa-mahasiswa teologi dan juga mahasiswa-mahasiswa paham seperti yang Allah mau. Berkati teman-teman kami yang sedang menyelesaikan perkuliahan dengan mengerjakan skripsi, baik yang akan dikumpulkan pada 31 Juli 2020 ini dan juga pada 31 Agustus 2020. Tolong kami semua, tolong dosen-dosen pembimbing kami, berikan mereka hikmat untuk benar-benar membentuk kami menjadi mahasiswa teologi dan juga mahasiswa yang diwisuda dengan kehendak Allah saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mengalami pencobaan berat. Secara khusus kami ingat dalam doa kami sahabat kami, saudara kami Besi, yang mana Tuhan telah menaikkan ke kemuliaan Allah, ibunda terkasih. Tuhan, Engkau tolong Besi, tolong keluarga yang ditinggalkan, hiburkan. Dan saat Besi kembali ke Bandung, Tuhan juga akan menyertai dia. Keselamatan yang daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam perjalanannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah firman hari ini akan menjadi pelita bagi langkah kaki kami. Kemanapun kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memperhatikan bagaimana kami mengalami penderitaan, bagaimana kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dan menyelesaikan setiap persoalan itu, dan bagaimana kami menyadari bahwa setiap kelepasan itu asalnya dari Allah saja. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.